Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Barat beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Barat beserta Ibu, jajaran pemerintah daerah. Yang kami muliakan Bapak Parlemen, Ketua Dewan Pertimbangan, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pertimbangan yang hadir pada malam ini, di antaranya Ibu kita, Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, Ustaz Kiai Haji Hasan Bakas, Mufti, Ustaz Kiai Haji Ahmad Basri, dan juga hadir bersama kita Ustaz Kiai Haji Fakhruddin. Kemudian Ketua Majelis Agama dan juga Ketua Komisi Fatwa, Ketua Staya Fatwa Barat, kemudian jajaran pengurus inti dan ketua komisi serta anggota yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala pada malam hari ini. Allah mentakdirkan tanggalnya bagus, Pak. Tanggal 17 Syawal, 17 Mei. Bertepatan hari 17 Mei, 17 Syawal malam ini. Saya hitung dari Senin 1 Syawal kemarin. Saya lahir 17 Safar. Kemudian menjadi direktur pasca dengan 17 suara. Ini angka sakti ini. Mudah-mudahan sakti untuk MUI Tanjung Barat. Amin. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan kemudahan dalam semua aktivitas dan kerja kita pada masa-masa mendatang. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah yang terbaik yang diwariskan di akhir zaman. Amin. Bapak Bupati dan Ibu serta para jajaran MUI, kita merasa bersyukur malam ini kita bisa bersilaturahmi dan berhalal dengan Bapak Bupati, karena Idul Fitri ini mungkin kita ada yang belum ketemu ya. Alhamdulillah hari ini walaupun mungkin tidak lengkap, kita tidak tempat hampir 86 orang, tapi sudah lebih dari separuh yang hadir. Insyaallah kita bisa memanfaatkan momentum Idul Fitri Syawal ini untuk memaafkan antara sesama Muslim dan jajaran pemerintah daerah dengan jajaran MUI Tanjung Barat 2021-2026. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita pantas sudah bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati karena alhamdulillah bantuan sudah mau dicairkan. Lebih segera nih Pak Sekretariat, lebih segera karena kami juga menunggu supaya kegiatan kita bisa jalan. Kita menjadwalkan insya Allah nanti 11 Juni dan 12 Juni itu rakyat dari MUI Tanjung Barat sekaligus peresmian gedung MUI. Nanti ke sana mudah-mudahan kita sudah mulai bisa beraktivitas. Dan hari ini kita sudah menitipkan ada 2 orang mahasiswa dari STAI yang menunggu kantor itu untuk menjaga kebersihan. Kemudian mungkin ada yang mau mampir ke sana. Alhamdulillah anak kita itu di luar jam kuliah ada di kantor yang di samping masjid Syekh Usman di itu dulu.
Jadi insya Allah setelah raker ini kita berharap jadi ada visi-visi yang berobati, bisa masukkan lagi di perubahan. Nah, ini kita bisa nambah kegiatan ya. Bapak saya harus cepat Pak ya. Kalau ini ya, nah, bagaimana nih? Jadi silakan ketua komisi buatlah program-program brainstorming lah kegiatan kita. Yang paling mendesak ini adalah mengenai peningkatan ekonomi umat supaya nanti bisa mereka ekonominya meningkat dan bisa membantu mendayakan zakat ini. Nah, jadi kalau provinsi Jambi kita akan mempromosikan zakat atau kota zakat atau provinsi yang nanti semua masyarakatnya senang berzakat, mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudara kita yang hari ini mungkin karena COVID ini banyak sekali persoalan yang mereka hadapi, bisa membantu ekonomi mereka atau kehidupan mereka dalam kesehariannya. Dan tugas kita kalau ini jalan kita nanti kita bisa umat Islam ini lebih maju lagi kesejahteraannya. Kita memang harus bekeras MUI ini mempromosikan atau mensosialisasikan di dimanapun tempat-tempat supaya program bahasa kita bisa berjalan dengan baik. Yang kedua yang kita juga pentingkan itu adalah masalah kemarin kita mencoba untuk melihat produk halal. Rupanya produk halal ini itu wilayah provinsi. Kita tidak bisa membuat sertifikat atau semacam legalisasi untuk usaha-usaha rumah tangga yang sifatnya ekonomi menengah. Jadi mungkin ini himbauan saja barangkali bagi usaha-usaha yang di situ menggunakan bahan-bahan yang perlu ada kejelasan mengenai kehalalannya harus dipastikan nanti bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat dijamin sampai nanti ditemukan beberapa kejadian ternyata ada unsur-unsur yang mengganggu lemak babi atau dari kulit babi yang dibuat makanan. Itu yang harus jangan sampai terjadi seperti itu. Soalnya kami akan berkoordinasi dengan provinsi bagaimana supaya nanti Tanjung Barat bisa cepat mendapatkan. Informasi kemarin katanya setiap membuat label halal itu membayar 600.000. Nah ini kan susah juga bagi yang usaha kecil kan. Mudah-mudahan nanti bagaimana caranya ini ya pendanaan ini sampai seberat itu. Kita baru mulai usaha dengan modal 1,5 juta kan sudah bayar izinnya 600.000 untuk menghalalkan produk ini kan berat itu. Mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya. Kemudian masalah yang lain mungkin yang harus kita dakwah Islamiyah ini. Karena kita hari ini sering ribut internal umat Islam sendiri. Kita hanya berkonflik di dalam membicarakan masalah-masalah yang tidak membuat kita bersatu. Bagaimana ke depannya ini sudah selesai lah. Jangan lagi kita masalah internal diangkat. Sekarang kita sama-sama apapun yang ada di negara ini, pemerintah daerah maupun MUI punya kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk membuat negara ini aman dan damai. Jadi kalaupun misalnya ada masukan, ada kritik, sampaikan dengan cara yang baik. Itu saja, tidak diekspos di media sosial yang mungkin nanti membuat ada ketersinggungan. Sekiranya kalau nanti ada jalurnya, misalnya MUI ketemu dengan pemerintah daerah atau provinsi, disampaikan dengan cara yang baik, saya kira ini akan aman. Kadang-kadang kita mendapatkan berita-berita yang di situ konfliknya diekspos. Hari ini yang lagi hangat itu masalah UAS ke Singapura itu deportasi. Dia ada dua versi. Menurut duta besarnya, dia hanya ditahan sebentar dan nanti tidak bisa masuk. Karena kita punya pengalaman dulu. Kami ada dosen-dosen IAIN tahun 2013 nyebrang ke Singapura, yang pakai peci, pakai baju koko udah boleh masuk, suruhnya balik ke Batam. Ada satu pegawai kepala bagian ini dari IAIN dari UIN yang dikembalikan ke Batam, tidak ditahan. Tapi informasi tadi katanya itu ditahan dalam ruang kecil. Dan saya juga pernah dimasuk ke situ,
Saya pernah masuk juga. Saya berangkat 2010 bawa anak saya sudah lepas sama istri, saya ditahan oleh polisi. Yang ditanya KTP, nama paspor beda dengan nama KTP. Nama di KTP Ahmad Supri, di paspor Ahmad Supri Muhammad Saleh. Nah, beda itu aja. Tapi karena saya sampaikan dalam bahasa Inggris, saya datang ke sini untuk silaturahmi Idul Fitri. Nah, ini nama sudah keluar. Ada ibu-ibu masih tahan dalam itu karena tidak bisa berbahasa. Kebetulan ini yang berbahasa Inggrisnya dari Cina Singapura. Nah, kalau kita itu ada juga gunanya bahasa Inggris sih. Nah, saya usah nama saya ini, saya kerja di sini. Ini yang saya kemari untuk silaturahmi Idul Fitri. Nah, lama keluar. Mungkin 15 menit saya bukan interogasi ya. Ditanya saya. Nah, itu mungkin yang sering terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau masuk Singapura itu mungkin ya gara-gara Ustaz ini takutnya berbau radikal itu mungkin ya. Nah, mungkin kali kedua saya berangkat lagi saya pakai topi udah pakai baju kaos, langsung lewat. Ini semua ditulis. Jadi saya kenal pakai baju kaos, pakai topi itu tidak ada pertanyaan, langsung masuk. Nah, jadi ini caranya. Di tampilan kita tuh agak juga kalau begini mungkin ditahannya ini dengan penceramah radikal. Nah, jadi kita menyesuaikan. Kota ini mungkin ini, kota ini begini. Nah, jadi saya ingat almarhum ayah saya ketika ayah saya ke Singapura, dia tidak pakai peci. Kita pakai peci Ustaz ini. Di Singapura biasa kan, tidak tahu itu Ustaz. Nah, begitu mungkin menyesuaikan. Jadi mungkin itu mempermudah kita juga. Nah, lain lubuk, lain apanya. Kemudian inilah yang kita inginkan supaya negara kita ini betul-betul aman, tentram dan damai, itu yang kita inginkan. Karena kita MUI itu sangat berperan dalam membina umat, melayani umat dan menjaga. Dan satu lagi mungkin masalah ya, ini ada informasi tentang kristenisasi di daerah dulu sana. Itu bagaimana kita juga bisa berdialog lah. Berdialog jangan sampai penyebaran itu masuk pada wilayah yang terjadi di Langkat. Ini yang namanya di Langkat. Di Langkat itu dipaksa murtad. Dipaksa murtad dengan janji dikasih uang, kasih pekerjaan atau dinikahi oleh yang non muslimin nanti suruh pindah. Jangan sampai itu terjadi. Ini mungkin yang penting. Jadi ada 3. Pertama masalah ekonomi umat, yang kedua masalah kita dengan pemerintah itu bisa sama-sama sejalan, dan satu lagi masalah hubungan antara agama. Ini penting untuk program kita. Yang lain mungkin dapat dirumuskan nanti pada tahun-tahun berikutnya. Kami sampaikan kepada Bapak Bupati terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kemudahan yang disampaikan kepada MUI ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Alhamdulillah sini juga hadir ini. Saya lupa nyebut. MUI terpilih untuk Kecamatan Tungkang Ulu ya. Nah, ada 16 orang ini Pak Bupati. Ini juga silaturahmi namanya ya. Walaupun belum dikukuhkan. Insya Allah SK-nya sudah ada, sudah jadi. Tidak masalah. Itulah mungkin yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi berharap ini semoga kita semua bisa berjalan bersama dalam artian untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, dan juga untuk kedamaian bangsa dan negara. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Bupati Tanjung Jabung Barat yang terhormat Bapak Dr. Andes Setian Warsa dan MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita muliakan para tuan guru, para ahli ulama, dan hormati Bapak Sekda, Pak Asisten 1, ibu-ibu,
yang kami banggakan, Ketua MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta seluruh pengurus MUI Tanjung Jabung Barat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi untuk melaksanakan satu rangkaian yang memang telah lama diagendakan oleh Ketua MUI bersama pemerintah daerah. Kenapa ini kita lakukan? Karena banyak agenda-agenda ke depan yang harus kita kerjakan secara bersama. Karena pemerintah daerah itu perlu yang memberikan nasihat dan masukan, perlu bimbingan dan pendampingan, dan itu secara formal dimiliki oleh Majelis Ulama. Oleh karena itu Majelis Ulama selalu memberikan pertimbangan-pertimbangan kebijakan untuk dilakukan program-program yang akan dituangkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan, dalam bentuk hal-hal lain yang menyangkut dengan beberapa kebutuhan masyarakat kita hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Ketua MUI bahwa Tanjung Jabung Barat dari 11 kabupaten kota, Tanjung Jabung Barat itu nomor 2 kabupaten termiskin setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, predikat miskin ini tidak ada hilang sampai hari ini, ya. Tapi saya rasanya ragu juga ya. Rasanya kami orang kali juga ya. Tapi dalam statistik, dalam Bappenas secara nasional juga Tanjung Jabung Barat masih masuk dalam nomor 2 dari 11 kabupaten kota. Artinya ini menjadi momok yang sangat sulit untuk kita keluar kalau tidak kita lakukan upaya bersama mengentaskan. Kalau menghapus kemiskinan tidak mungkin. Sama Nabi mengatakan sedikitkan hutang. Artinya Rasulullah sudah memprediksi tidak akan mungkin kita menghilangkan hutang, ya. Kemiskinan itu juga tidak akan mungkin dihilangkan karena ada kemiskinan struktural, ya. Ada kemiskinan yang memang diwariskan oleh datunya neneknya ke bawah, ya, mulai dari perilaku dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ada potensi umat yang luar biasa di Tanjung Jabung Barat. Potensi itu sudah dikembangkan oleh kabupaten kota seluruh Indonesia. Dari 514 kota madya dan kabupaten, kita Tanjung Jabung Barat ini termasuk yang paling tertinggal dalam mengelola potensi umat itu. Apa potensi itu? Potensi itu adalah zakat. Kita tahu dari 11 kabupaten kota, Tanjung Jabung Barat ini kota yang paling agamis, gitu. Tapi kalau dihitung pendapatan zakat dari 11 kabupaten kota, kita yang paling bawah sekali, ya. Artinya pemahaman keagamaan itu tidak berbanding lurus dengan kesadaran untuk mengeluarkan zakat yang dikelola oleh Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Nah, oleh karena itu kami ngobrol juga dengan Ketua MUI dan kami juga Pak Sekda kemarin sudah mengeluarkan, ya, kita tahun ini belajar. Saya tidak menyebut zakat, ya, belajar dulu. Kenapa saya sebut belajar? Kita ambil dari potongan tunjangan penghasilan pegawai TPP.
tunjangan penghasilan pegawai di Tanjung Jabung Barat ini itu grade-nya tuh 1, paling besar, paling tinggi itu. Kepala dinas itu sebulan itu TPP-nya 14 juta. Masa orang 14 juta ada bayar zakat? Ya. Itu paling tinggi. Dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, ada yang 9 juta, ada 10, ada 11, ada 12. Paling tinggi itu Tanjung Jabung Barat. Maka saya katakan pegawai di Tanjung Jabung Barat itu adalah pegawai yang paling kaya se-11 kabupaten kota karena penghasilan tinggi, Pak. Sekda ini bandingkan sekda yang lain lebih banyak ya. Sekda lebih banyak, Pak. Iya. Nah, coba kabupaten kita telah memberikan apresiasi, penghargaan kepada pegawai. Tapi kita ingin bagaimana pegawai itu juga memberikan kontribusi terhadap persoalan yang dihadapi kabupaten kita, ialah masalah kemiskinan. Nah, kalau ini tidak kita keroyok ramai-ramai, tidak kita manfaatkan potensi umat ini, kita sulit. Bagaimana kita bisa membantu, Pak? Ya. Nah, alhamdulillah ini Sekda kemarin kita sudah dapat mengumpulkan kurang 10 juta ya Sekda ya, 400 juta, Pak. 400. Tadi kita sama MUI. Nah, kami pengen nanti MUI buat format bagaimana mengembangkan ekonomi rakyat ya. Ekonomi yang memang nanti kita berikan bantuan itu dia menjadi ekonomi produktif. Misalnya kita berikan gerobak baksonya, misalnya harga gerobak 5 juta, lalu untuk pengolahannya 5 juta, kemudian untuk personalnya 15 juta, tapi kita berikan dalam bentuk formatnya, lalu nanti ada pendampingan di situ. Dari MUI nanti silahkan kita buat mengkreasikannya itu. Kita tidak usah payah-payah lah. Misalnya 1 tahun ini ada 20 orang yang kita bantu, ya. Nah, termasuk kemarin Pak, ada yang kaki patah ya di Pebble itu dibantu dengan PR ya. Kami dapat dari Jambi kemarin dua itu nanti yang kakinya patah yang tidak bisa berusaha diberikan PR, nanti dia bisa berjualan dengan PR-nya itu. Kemarin dibantu dari salah satu organisasi sosial. Nah, kami bekerja sama dengan organisasi sosial itu. Alhamdulillah bisa berkembang, Pak. Dia bisa jual sayur tapi pakai PR, ya. Nah, cuma lagi-lagi kita memerlukan bagaimana data modal dari usaha-usaha itu. Nah, ini salah satu keprihatinan kita bersama, bagi sekalian. Kita tidak ingin bahwa Tanjung Jabung Barat ini termasuk kota yang termiskin nomor 2, ya. Malu gitu ya, tak? Artinya pemahaman agamanya bagus, pengamalan agamanya bagus, tapi kita dianggap tidak peduli dengan ada orang-orang miskin yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk kita entaskan, ya. Tidak bisa semua kita bantu, separuh pun sudah cukup. Luar biasa ya potensi ini kita gerakkan. Nah, lalu yang kedua, ini sekalian, hari ini yang saya hormati, memang kita sudah dalam SKB, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama, ya, kemudian Polhukam, ya, Pengadilan dan MUI, pemerintah daerah untuk masing-masing agama itu diwajibkan untuk memberikan pemahaman keagamaannya kepada yang sudah beragama. Jadi orang Islam tinggal diajari ajaran Islam, orang Kristen ajari Kristen, tidak boleh saling mendakwah gitu ya. Jadi kerukunan umat beragama, kerukunan internal umat agama, kemudian tegak rasa, ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, ini akan kita sinergikan nanti MUI dengan FKUB. Kebetulan juga di pengurus FKUB juga ada di pengurus MUI. Nah, kenapa Bapak sekalian kita ini sampaikan? Karena Tanjung Jabung Barat ini
ya, kita sudah masuk, sebentar lagi akan ada jalan tol, ya, nanti yang tembus dari Riau langsung ke Tungkal, Tungkal nanti ke Jambi, Jambi tempuh nanti akan ada jalan layang, ya. Dan kita nanti ke Jakarta itu bisa dalam waktu tidak hitungan malam lagi. Itu cepatnya ini, ya. Dan tentu nanti imbas ini mungkin ada upaya-upaya lain gitu untuk mengganggu ketentraman beragama di Tanjung Jabung Barat. Sebab dinamika sosial yang terus berkembang itu kemudian nanti memberikan dampak yang negatif, terutama pemahaman keagamaan yang kemarin terjadi di Pasuruan, ya, yang kelompok sempalan keagamaan. Alhamdulillah di Tanjung Jabung Barat belum kita temukan itu. Nah, kita sangat menginginkan nanti ada program dari MUI, ya, pembinaan imam, pembinaan khatib, ya, kita ulang lagi. Kemudian pemahaman keyakinan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi kita sampaikan. Kenapa ini kami sampaikan? Untuk menjaga kerukunan, ya, terutama antar umat Islam sendiri. Jangan sampai nanti terjadi fiksi-fiksi kelompok-kelompok itu. Jadi akhirnya mengagungkan pemahamannya. Nah, ini kita sangat menginginkan nanti ada program dari Majelis Ulama Indonesia Tanjung Jabung Barat, ya, yang memberikan pemahaman keagamaan, terserah nanti dalam bentuk pelatihan imam atau pelatihan khatib, ya, juga pelatihan petugas-petugas syara lainnya, serta untuk menyisipkan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab yang sudah disepakati oleh Majelis Ulama. Kemudian yang terakhir, hadirin sekalian yang saya hormati, jadi sangat berterima kasih atas kehadiran tuan-tuan guru pada malam hari ini di Rumah Dinas Bupati, ya, dan insya Allah mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang untuk selalu bersilaturahmi di Rumah Bupati ini dalam rangka untuk memberikan sumbang saran, masukan-masukan, ya, yang sangat produktif bagi kami untuk menyusun program-program di pemerintah daerah, terutama di Kesra, ya, kemudian nanti di dinas-dinas lain, sehingga Majelis Ulama nanti bisa menggandeng, ya, baik di situ dinas sosial, kemudian nanti situ ada dinas P3A, P2KB, Pak, ya. Nah, yang sekarang ini yang terjadi, kita Tanjung Jabung Barat ini sekarang termasuk disoroti masalah perzinahan, orang tua berzinah sama anaknya dipaksa, ya. Nah, ini sudah banyak terjadi, Pak. Jadi anak kandung dihamili oleh orang tua karena ayahnya tidak tahu hukumnya itu, ya. Ini sudah masuk ke pengadilan, dan kekerasan dengan anak itu sangat banyak, Pak. Terutama anak-anak perempuan yang dipaksa untuk melayani nafsu ayahnya, itu ayah tiri dan sebagainya. Ini sekarang di Tanjung Jabung Barat ini sudah marak, Pak, ya. Kemarin kami dipanggil di kejaksaan, disampaikan Pak Bupati, ini jangan kita anggap enteng, ini sudah mulai nampaknya. Jadi gelombangnya itu semakin hari semakin naik, Pak. Dan yang mengadukan ke pengadilan itu juga tidak banyak karena takut tadi. Rupanya setelah diwawancarai dan sebagainya, banyak sudah terjadi di tengah masyarakat kita. Nah, ini menjadi keprihatinan kita semua, ya, bahwa ini sudah terjadi. Dan terakhir, Bapak sekalian, kami kemarin dapat kunjungan Badan Narkotika Nasional ke Tanjung Jabung Barat. Kemarin dia melakukan sosialisasi di Kampung Nelayan. Ternyata cukup mengejutkan, Pak. Kampung Nelayan kita ini sudah sama dengan Kota Jambi itu, Pak. Pandan, Pulau Pandan itu, Pak. Yang di Jambi itu, Rantau Pandan, ya. Pulau Pandan. Nah, Pulau Pandan itu
kelompoknya itu ada di situ, semuanya ada di situ. Ternyata katanya hasil mereka sosialisasi kemarin, kampung nelayan itu sudah hampir sama gitu. Jadi ini bahaya laten Tanjung Jawa Barat. Ya saya tidak tahu, mungkin nanti dari situ bisa menyebar gitu, Pak. Jadi mulai ayah, istrinya, anaknya sampai cucunya memakai, ya bahkan menjual. Dan ternyata kita Tanjung Jawa Barat tidak tahu informasi itu. Jadi hasil mereka itu sosialisasi menyampaikan bahwa secara nasional Tanjung Jawa Barat ini disoroti narkotikanya, narkobanya. Nah jadi mungkin Pak Ibu sekalian, sungguh banyak persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi, ya. Dalam maka Nabi selalu mengingatkan kita, enggak, sesudah iman kepada Allah adalah tanggung jawab sosial kita, ya. Artinya tanggung jawab anak-anak kita pada masa yang akan datang supaya jangan terjerembab dalam narkoba, ya, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi atas nama Bupati, keluarga kami sebagai bupati, keluarga dan seluruh pemerintah daerah ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal baik ucapan tindakan kami yang sengaja atau tidak sengaja, kami mohon dimaafkan dan dihalalkan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu berdiskusi nanti akan datang, kemudian menyusun program. Dan saya ngomong sama ketua, insya Allah selama kami jadi bupati, kami akan support MUI kita, ya. Saya yakin kalau MUI di kabupaten itu kuat, maka persoalan-persoalan ini dapat kita tangani dengan baik. Tapi kalau di kabupaten itu MUI-nya tidak kuat, kita khawatir nanti, karena suara MUI itu sangat berpengaruh pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tadi saya ngobrol sama Pak Gubernur, beliau ingin melihat MUI Tanjung Jawa Barat katanya, ya, ingin jadikan contoh. Ya. Dia bisik-bisik sama saya, Pak Bupati, kami apa nanti yang dilakukan kabupaten ini nanti contoh provinsi. Nah ini Pak Sekda paksa anggaran dinaikkan lagi, ya. Ya kita mudah-mudahan sinergi ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah, ya, tahun yang akan datang ini hubungan-hubungan ini semakin baik sehingga program-program pemerintah dapat kita jalankan secara bersama. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.